Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Suku Tanimbar adalah sekelompok etnis atau masyarakat asal Indonesia yang mendiami Kepulauan Tanimbar yang berasal dari campuran Austronesia Papua. Kata Tanimbar berasal dari kata Tanempar dalam bahasa Yamdena Timur atau Nus Timur, atau Tenebar dalam bahasa Fordata yang berarti terdampar. Suku Tanimbar sendiri lebih suka menyebut diri sebagai orang Numbar. Kata Tanimbar digunakan pada awalnya oleh para penjelajah barat. Masyarakat lain ada juga yang menyebutnya orang Timur Laut. Suku bangsa ini mendiami Pulau Yamdena, Selaru dan pulau-pulau kecil lain di lingkungan Kepulauan Tanimbar di Kecamatan Yamdena, Kabupaten Maluku Tenggara dan Provinsi Maluku. Jumlah populasinya sekitar 10.000 jiwa. Banyak cerita tentang asal-usul suku Tanimbar. Setiap keluarga, marga, atau kelompok masyarakat tertentu memiliki cerita sendiri-sendiri tentang asal-usulnya. Ada cerita yang mempunyai kemiripan dengan yang lain, namun ada juga yang bertolak belakang. Namun demikian, menurut cerita pada umumnya, atau anggap saja dongeng, dahulu kala orang Tanimbar berasal dari wilayah tertentu di belahan bumi tertentu, oleh karena satu dan lain hal, yaitu alasan peperangan, bencana alam, dan lain-lain. Kemudian mereka mencari wilayah baru, dan dari perjalanan pelayaran yang panjang, akhirnya mereka tiba dan terdampar di Kepulauan Tanimbar. Ada pendapat lain tentang asal-usul orang suku Tanimbar, bahwa orang Tanimbar berasal dari suku-suku seperti Buton, Bugis, dan suku-suku di Maluku, seperti Halmahera, Serang, Riasi, dan sebagainya. Suku bangsa ini sebenarnya terbagi menjadi 3 subsuku bangsa, yaitu Tomata Yamdena, Tomata Laru, dan juga Tomata Nember. Tomata Yamdena mendiami sebagian besar Pulau Yamdena, sedangkan Tomata Laru mendiami Pulau Selaru dan pulau-pulau lain di bagian barat Pulau Yamdena. Dan Tomata Nember mendiami Pulau Fordata dan pulau-pulau di utara Pulau Yamdena. Bahasa suku Tanimbar. Untuk bahasanya sendiri yang dipakai oleh masyarakat ini ialah bahasa Fordata yang amat terpengaruh oleh bahasa Kei. Sebagian dari mereka menggunakan bahasa Yamdena, terutama yang mendiami daerah bagian timur Pulau Yamdena dan Pulau Selaru. Bahasa ini dianggap masih sekerabat dengan bahasa Tetun di Pulau Timor Leste. Mata pencarian suku Tanimbar. Mata pencarian masyarakat ini ialah berladang dan menangkap ikan. Tanaman pokoknya ialah ubi jalar, ubi kayu, jagung, dan sedikit padi. Protein hewani mereka diperoleh dari hasil tangkapan ikan dan benda laut lainnya. Sistem kekerabatan pada suku Tanimbar ini yaitu orang Tanimbar menganut sistem kekerabatan yang berdasarkan garis keturunan ayah atau patrilineal. Keluarga intinya disebut tabil dalam, namun mereka lebih suka mengkelompokkan dalam kesatuan keluarga bati patrilineal yang disebut das dalam. Hubungan kekerabatan dibedakan atas awai merwan atau saudara dekat dan awai babar atau saudara jauh. Secara umum garis kekerabatan yang patrilineal itu mereka sebut tojame matan. Kelompok kerabat yang merupakan keturunan orang yang mula-mula mendiami daerah ini disebut mele dan sering disebut tuan tanah. Sedangkan orang-orang yang datang kemudian disebut famudi. Golongan mele dianggap mempunyai kedudukan sosial yang lebih tinggi sehingga mereka hanya boleh kawin dengan sesama golongan mele. Agama dan kepercayaan asli suku Tanimbar ini, yaitu kepercayaan asli orang Tanimbar ialah membuat toko pencipta pertama yang mereka sebut Limditi Fenreu, matahari dan bulan, dan pemujaan kepada roh-roh nenek moyang.
serta kepercayaan kepada adanya roh-roh alam dan kekuatan adikodrati yang merusak atau melindungi kehidupan manusia. Kemampuan mempengaruhi kekuatan magis untuk kepentingan tertentu disebut perbuatan swangi. Budayaan pada suku Tanimbar ini yaitu berkenalan dengan Duan dan Lolat. Duan dan Lolat merupakan status sosial yang berasal dari hubungan perkawinan, dan perkawinan merupakan dasar untuk menentukan status sosial Duan dan Lolat. Dalam perkawinan, pihak yang memberikan anak perempuan pada gilirannya akan menjadi Duan, sedangkan pihak yang menerima anak perempuan akan menjadi Lolat. Setelah menikah, pihak keluarga perempuan menjadi Duan, sedangkan pihak keluarga laki-laki yaitu keturunan dari pasangan yang menikah menjadi Lolat dari pihak keluarga perempuan. Tidak hanya terbatas dalam konteks perkawinan, Duan Lolat telah menjadi pola relasi sosial yang terbangun dalam kehidupan sosial masyarakat Tanimbar. Pola relasi sosial yang lahir dari budaya ini adalah pola yang hierarkis, di mana ada perbedaan status antara Duan dan Lolat. Duan dipandang sebagai pihak yang superior, sedangkan Lolat adalah pihak yang inferior. Perbedaan status ini pada gilirannya memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat Tanimbar. Dampak positif yaitu perbedaan status tersebut menjadi sarana yang efektif untuk menciptakan hubungan-hubungan interaksi sosial dan psikologis antara sesama serta menjadi perekat dalam membina dan melestarikan kehidupan sosial antar warga masyarakat. Hubungan Duan Lolat memungkinkan orang-orang Tanimbar untuk membangun persekutuan yang lebih luas di antara mereka. Sedangkan dampak negatifnya adalah perbedaan status Duan Lolat menciptakan kesenjangan sosial di antara warga, di mana perbedaan status itu dimanfaatkan untuk menunjukkan pengaruh sosial dan mencari keuntungan ekonomis. Dampak negatif inilah yang kemudian tidak sesuai dengan adanya tuntutan akan suatu masyarakat yang seimbang dan bertentangan dengan ajaran Kristen yang tidak setuju dengan pemanfaatan perbedaan status sosial yang demikian. Budaya Duan Lolat juga dapat memberikan sumbangsi, yaitu dengan memahami gereja dan orang-orang Kristen sebagai kain tenun milik Allah yang diserahkan kepada dunia sebagai simbol enkupasmen dari pihak Allah kepada dunia. Enkupasmen atau pencakupan tersimbolisasi melalui kain atau pakaian yang diberikan oleh pihak Duan kepada pihak Lolat. Dalam kaitan dengan budaya Duan Lolat, kain yang dimaksudkan yakni kain tenun yang juga merupakan simbol yang penting bagi masyarakat Tanimbar dengan mengacu pada proses pembuatan kain tenun. Gereja dapat dipahami sebagai kain tenun yang sudah dan sedang dikerjakan oleh Allah. Dengan sabarnya, Allah sebagai penenun. Mazmur 139 ayat 13, memintal benang, mengikat motif, berajut dan menenun kain tenunnya yaitu gereja. Duan Lolat sebagai pandangan hidup dan hukum tertinggi. Setiap individu Tanimbar hidup dalam keteraturan budaya atau adat istiadat setempat. Hukum adat Duan dan Lolat menjadi pandangan hidup sekaligus menjadi hukum tertinggi bagi orang Tanimbar. Dalam kehidupan masyarakat Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah sejak lama terpelihara sebuah nilai kekerabatan yang disebut sebagai Duan Lolat. Duan Lolat bisa berarti banyak hal dengan makna yang sama, yaitu interaksi antara dua pihak, dan yang paling utama adalah Duan Agung, yaitu Tuhan, dan Lolat yaitu manusia. Bermula dari Sang Pencipta dan manusia, hukum adat ini mulai bergenerasi menjadi hukum-hukum adat lainnya, seperti Duan sebagai pemberi dan Lolat sebagai penerima, Duan sebagai ayah dan Lolat sebagai ibu, Duan sebagai kakak dan Lolat sebagai adik, Duan sebagai lelaki dan Lolat sebagai perempuan, Duan sebagai matahari dan Lolat sebagai bulan, Duan sebagai yang berkuasa dan Lolat sebagai yang dikuasai, dan Duan sebagai tuan dan Lolat sebagai hamba.
Dalam konteks masyarakat Tanimbar, orang mengenal sosok ilahi yang disebut sebagai Ubila yang dipahami sebagai realitas tertinggi. Kata Ubila berasal dari kata Ubu yang berarti leluhur maupun cucu, baik laki-laki maupun perempuan, dan kata Ila yang berarti besar dan agung. Penggunaan kata ubu yang bisa berarti leluhur maupun cucu ini merefleksikan relasi asal-usul kehidupan, yaitu bahwa anak cucu orang-orang Tanimbar berasal dari Ubila, yaitu leluhur agung. Selain disebut sebagai Ubila, realitas tertinggi itu disebut juga sebagai Dua Dila. Penggunaan istilah Dua Dila ini berkaitan erat dengan budaya Duan Lolat, dan karena itu sekali lagi merefleksikan relasi asal-usul kehidupan, yaitu bahwa semua orang Tanimbar berasal dari Dua Dila. Ubila atau Dua Dila adalah leluhur pertama yang darinya semua orang Tanimbar berasal dalam tatanan hierarkis Duan Lolat. Ubila atau Dua Dila berada pada puncak tatanan hierarkis itu. Dalam perkembangan kemudian sangat mungkin ketika orang-orang Tanimbar telah menjadi orang Kristen, kata Ubila dan Dua Dila digunakan untuk menyebut Allah. Dengan menyebut Allah sebagai Ubila atau Dua Dila, maka orang-orang Tanimbar kemudian memahami bahwa Allah adalah leluhur pertama atau leluhur agung yang darinya semua orang Tanimbar memperoleh kehidupannya sekarang. Jadi, bagi orang-orang Tanimbar dalam konteks budaya Duan Lolat, Allah adalah leluhur agung. Karena Allah sebagai Ubila atau Dua Dila adalah sumber kehidupan pertama bagi semua orang Tanimbar, maka Allah adalah Allah yang universal bagi semua orang Tanimbar apapun marga desa maupun agamanya. Hukum adat suku Tanimbar. Dalam kehidupan berkelompok, khususnya dalam masyarakat Tanimbar, akan muncul berbagai macam kejahatan-kejahatan atau kesalahan-kesalahan. Dalam pelanggaran-pelanggaran orang-orang Tanimbar tidak membedakan antara kejahatan-kejahatan atau kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan hukum adat. Orang-orang Tanimbar membedakan menjadi dua, yaitu hukum adat terhadap orang-orang secara pribadi dan hukum adat terhadap masyarakat. Hukum adat terhadap orang-orang secara pribadi. Hukum adat akan berlaku jika kejahatan terjadi dalam desa. Hukuman terhadap suatu kejahatan tidak membedakan antara kejahatan dalam marga dan desa. Hal ini terjadi karena kejahatan yang terjadi dalam suatu marga, maka dengan sendirinya akan keluar. Karena bukan hanya orang yang melakukan kejahatan, tetapi juga melibatkan saudara-saudara laki-laki dan anggota famili, tetapi juga melibatkan wali-wali. Yang karena perkawinan eksogami yang berlaku selalu berasal dari marga yang lain. Wali-wali adalah saudara-saudara laki-laki dari ibu. Hukum adat terhadap masyarakat sendiri. Hukum adat terhadap masyarakat sendiri berlaku pada saat anggota masyarakat yang melanggar wampe atau sasi. Masyarakat akan berkumpul bersama di balai pertemuan untuk membicarakan tentang wambe atau sasi terhadap kelapa, lola atau teripang, dan daun lontar. Masyarakat akan sepakat tentang wampe atau sasi. Tua adat akan mengumumkan bahwa terjadinya wampe atau sasi terhadap kelapa, lola atau teripang, dan daun lontar. Tujuan dari sasi atau wambe yang dibuat yaitu untuk kelapa-kelapa agar dicegah pencurian, untuk daun lontar agar dibiarkan menjadi tua, untuk teripang supaya tidak dicuri oleh orang-orang dari desa lain, supaya teripang itu bisa berkembang. Pada sasi atau wambe, semua masyarakat berjanji jika melanggar putusan itu, orang yang melanggar harus membayar denda kepada masyarakat. Biasanya denda yang disepakati yaitu seekor babi atau daging. Nilai seekor babi kalau disesuaikan dengan zaman sekarang, maka harga seekor babi berkisar 1 juta rupiah, sedangkan daging berkisar rupiah. Di Tanimbar tidak ada pengawal atau penjaga wambe, tetapi kepala wambe atau wambe ulun yang menjadi kepala wambe adalah Sori Luri.
Luri adalah orang yang mempunyai tugas sebagai pemimpin dalam suatu desa. Sori Luri mengatakan wambe. Masyarakat mendengarkan persetujuan dengan seruan 3 kali dan menjadi kepala untuk menerima denda dari orang yang melanggar perjanjian. Penjagaan wambe dilakukan oleh semua masyarakat. Setiap orang yang melihat dilanggarnya wambe berhak dan berkewajiban melakukan kejahatan itu. Pakaian adat suku Tanimbar. Untuk pakaian adat perempuan pada suku Tanimbar ini, yaitu pada saat mengikuti upacara-upacara adat yang bernuansa keagamaan maupun yang berkaitan dengan siklus manusia, misalnya upacara-upacara gerejani, pernikahan, penghormatan jenazah, pelepasan arwah, dan lain sebagainya. Kaum perempuan Tanimbar mengenakan busana adat yang khas. Busana yang dipakai oleh perempuan Tanimbar pada saat mengikuti upacara adat yaitu seperangkat busana yang terdiri atas kebaya dan tais atau kain tenun. Tais atau kain tenun terdiri atas 2 jenis yaitu tais matan dan tais wangim. Tais matan adalah kain tenun yang dibuat dengan motif dasar bunga, sedangkan tais wangim adalah kain tenun asli. Warna dasar pada kain tenun biasanya dipakai dalam upacara adat, pada umumnya adalah coklat, hitam, kebiru-biruan, dan hitam. Pada saat mengikuti upacara adat, perempuan Tanimbar menggunakan kebaya dan kain tenun dan menyempurnakan penampilannya dengan mengenakan sejumlah aksesoris yang khas untuk upacara adat meliputi sinune, somalea, ngore, lerbutir, belusu, dan lufu. Sinune adalah selempang atau selendang yang disampirkan pada bahu sebelah kiri. Somalea yaitu hiasan dari cendrawasih yang telah dikeringkan dan menjadi hiasan yang diletakkan di kepala atau dahi. Ngore yaitu kalung yang digantung di leher. Ngore terdiri atas noras, aboyenan, dan lean. Noras aboyenan yaitu kalung yang terdiri atas 5 lapis dan diletakkan di depan dada. Sedangkan lean yaitu untayan yang tergantung di belakang leher. Lerbutir yaitu anting-anting yang memakai rantai yang digantung di telinga. Belusu adalah gelang yang dipakai pada lengan. Belusu terbuat dari daging gajah. Belusu menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat Tanimbar. Belusu dalam masyarakat Tanimbar mempunyai 2 fungsi, yaitu dipakai oleh perempuan Tanimbar pada saat mengikuti upacara adat dan digunakan sebagai mas kawin. Lufu adalah kantun dari anyaman rotan dengan seutas tali yang digantung pada bahu. Pakaian adat laki-laki. Busana adat laki-laki Tanimbar adalah teik atau syawat. Teik terbuat dari tenunan kain yang berukuran kecil yang dipakai untuk menutup alat kelamin laki-laki. Ada juga yang memakai umban. Umban adalah cawat tenunan berukuran 3 meter yang dipakai pada saat upacara adat. Laki-laki Tanimbar menambahkan kelengkapan busana yang khas yang akan dipakai oleh laki-laki Tanimbar. Kelengkapan yang digunakan meliputi tatobun ulun, somalea, dan kawenga. Umpang yaitu selembar kain tenun yang diikat di pinggang. Tataban ulun yaitu kain penutup kepala, dan somalea yaitu hiasan yang ditaruh di kepala yang berasal dari burung cendrawasih. Tataban ulun yang dipakai oleh laki-laki Tanimbar melambangkan keberanian, kebesaran, dan keperkasaan sebagai seorang pemimpin, pahlawan, prajurit, atau ketua adat. Pada saat genegye atau upacara adat penting, maka seorang laki-laki Tanimbar akan memakai kawenga dan wangpar. Kawenga adalah sebuah anting-anting dari emas atau perak yang digantung di telinga. Laki-laki Tanimbar pada satu upacara adat penting memakai kawenga menandakan bahwa orang itu adalah orang besar. Wangpar adalah gantungan emas di dada. Laki-laki Tanimbar akan melengkapi dirinya dengan mengikat daun kelapa di lengan tangan dan pergelangan kaki.